Mbak Susi, tunggu. Ya. Jangan masuk dulu. Iya, ngopo? Ada yang mau tanyain. Tanya apa? Aku udah jauh-jauh ke sini nih, mau ngobrol, mau tanya, penting. Ya wis yuk duduk. Yo. Oh, penting iki kayane. Oh, penting banget. Piye. Gini loh. Jadi aku tuh kan belajar mendengarkan nurani di rumah ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, aku tuh mendengar dari sini nih ada kata-kata percayalah gitu. Nah, tapi aku tuh ragu bener nggak ya itu ya. Oh, ya mungkin gini ya. Ini menurutku ya. Setauku sih ya, yang namanya mendengar suara nurani itu semua mengarahkan kita untuk ke yang lempeng ya. Tapi perlu diingat, sebelum mendengarkan nurani, kesadaran kita itu harus maksimal dulu biar nggak halu gitu. Nah tadi apa? Percayalah. Ada suara nuraninya percayalah ya. Nah itu kalau menurut saya ya itu ya mbaknya disuruh percaya gitu. Tapi ini konteksnya percaya sama Tuhan ya gitu. Kalau percaya, saya ini percaya loh Mbak sama Gusti Allah, sama Tuhan. Saya percaya dan saya yakin kalau Tuhan itu ya memang benar-benar ada gitu. Kok makanya saya bingung kok keluarnya percayalah, apa saya nggak percaya gitu. Tapi saya percaya, gimana dong? Ya gini, ya memang kayaknya sih hampir ya semua orang itu percaya sama Tuhan ya. Tapi di sini percayanya bukan hanya dengan keberadaannya Tuhan saja, tapi mbaknya percaya nggak dengan sifat Tuhan dan segala perhitungannya Tuhan gitu. Sifat Tuhan dan perhitungan Tuhan. Sifat Tuhan itu yang apa aja? Maksudnya seperti apa sifat Tuhan? Ini menurutku ya. Ini menurutku kalau sifat Tuhan itu ya maha tahu, maha adil dan dahsyat. Ini menurutku ya. Nah, maha tahu itu yang seperti apa sih ya gitu ya. Yang namanya maha tahu ya tahu segala sesuatu ya. Yang ada dalam diri kita nih. Ini kayak yang ada dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita, terus kayak mungkin di sini rasa-rasa kita, apalagi tindakan kita, itu semua diketahui ya, namanya maha tahu ya, Tuhan itu tahu. Nah mungkin kalau bahasa kasarnya ngomong sih, kita bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia lah, kayak saya menyembunyikan sesuatu darimu, tapi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Tuhan gitu. Berarti kalau misalkan saya punya dendam nih sama seseorang, ya mungkin orang itu nggak tahu ya kalau saya dendam sama dia gitu. Itu berarti Tuhan tahu? Ya iya dong, tahu. Terus kan tadi ada angan-angan juga ya. Terus kalau seumpama nih misalkan suatu saat saya punya angan-angan, saya mau balas dendam nih sama orang itu tuh karena saya dendam banget. Tuhan tahu juga dong? Ya tahu dong, pasti tahu. Oh gitu. Berarti sekecil rasa, sekecil angan-angan tuh semua Tuhan tahu ya? Semua Tuhan tahu, namanya maha tahu, semua tahu, semua diketahui. Oke. Nah kalau yang kedua tadi apa, maha adil ya? Nah kalau maha adil itu gimana Mbak Susi? Maha adil ya, maha adil itu ini menurutku lagi ya, yang namanya adil ya, ya Tuhan adil dong kepada semua orang gitu. Di hadapan Tuhan semua orang sama gitu. Yang membedakan itu kita loh, ininya kita sama sininya kita. Yang memandang beda orang gitu. Kalau Tuhan itu sifatnya itu nggak pernah membeda-bedakan antara manusia satu dan yang lainnya gitu. Semuanya sama ya? Iya, kalau namanya Tuhan masih membeda-bedakan berarti nggak maha adil dong gitu. Berarti kalau misalkan saya merasa lebih dari orang lain, ya misalkan saya merasa saya lebih pintar, misalkan dari si A, dari si B gitu, ya berarti itu saya nggak adil ya? Ya iya dong. Berarti saya masih membedakan ya itu antara kan manusianya tuh ya, kan yang membedakan kan. Kalau Tuhan, sifat Tuhan sendiri itu nggak membedakan gitu. Ya berarti
kasus saya tadi tuh, saya masih membedakan antara diri saya dengan si A si B. Saya masih membedakan ya, padahal kan harusnya ya saya sama ya, kita semua sama ya. Iya benar, sama. Oke, ya paham. Nah kalau yang maha dahsyat itu gimana? Waduh, kalau dahsyat ini agak susah ya. Tapi saya cerita pengalaman saya sendiri aja ya. Nah dulu saya pernah, maksudnya kan saya sering minum susu nih. Nah itu. Nah pas waktu saya mau minum susu itu, saya mendengarkan nurani dulu. Loh kok susu yang mau tak minum ini kok sudah nggak bagus buat saya gitu. Karena saya pengen minum susu, ya saya berusaha mendengarkan nurani untuk mencari susu yang lain yang bagus buat saya gitu. Kok ketemu gitu. Nah itu bagiku itu dahsyatnya Tuhan itu, kok saya bisa ngerti ini susu yang biasa saya minum kok sudah nggak bagus untuk saya saat itu. Nah kok ada lagi yang lain yang saat itu juga bagus untuk saya gitu, yang bagus untuk saya. Nah tadi pagi nih saya mau bikin susu, kok yang dulu sudah nggak bagus jadi bagus lagi gitu. Nah itu kan, ini menurut saya itu buat saya itu dahsyat banget, kok saya jadi bisa tahu ya itu gitu. Terus ini kan hasil dari saya mendengarkan nurani kan ya. Nah mendengarkan nurani memang ya selain untuk kita tahu masalah kebutuhan fisik ya, yaitu tadi kan mengarahkan kita untuk membimbing kita, menggiring kita untuk semakin ke yang lempeng gitu. Iya oke ya, paham. Nah tadi ada satu lagi kayaknya ya, perhitungan Tuhan ya. Iya. Kalau perhitungan Tuhan itu yang gimana? Ya percaya nggak kita dengan perhitungan Tuhan lah ya gitu. Iya, menurutku itu perhitungan Tuhan itu nggak sama dengan perhitungan manusia gitu. Itu yang gimana? Iya apa ya? Menurut saya dari kehidupan saya nih, apa yang saya lakukan, sekecil apapun yang ada dalam diri saya gitu, yang saya lakukan, baik mungkin baru pikiran ya, angan-angan, mungkin rasa-rasa, entah itu benar, entah itu salah, itu semua diketahui dan terhitung gitu. Terhitungnya gimana maksudnya? Terhitungnya yang gimana itu ya, itu nanti jatuhnya ke karma. Kalau saya sih membahasakan itu karma lah ya. Tergantung kita nih, kita mau ngunduh karma yang positif apa yang negatif gitu. Terus ini menurut saya ya, yang namanya karma, semua karma itu gak akan salah jatuhnya gitu. Karma kita ya jatuhnya ke kita, nggak mungkin ke tetangga kita lah gitu. Ya iyalah. Tapi dari karma kita bisa jatuh ke anak cucu kita gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, berarti tadi kayak yang saya tanya tadi tuh, misalkan saya punya dendam, berarti itu nanti terhitung juga dong? Oh iya benar itu kalau ya makanya itu kan semua diketahui tuh karena Tuhan Maha tahu gitu. Terus semua terhitung toh. Nah jadi apapun ya pasti nanti terhitung, termasuk kamu dendam sama orang, yaitu termasuk nanti jatuhnya ke karmamu gitu. Dan parahnya bukan ke saya, bisa ke anak cucu juga ya. Lagi terus namanya dendam kan sesuatu yang enggak positif ya. Ya pasti karmanya jatuhnya negatif kan gitu. Nah kan kasihan pokoknya kalau jatuh ke diri sendiri oke lah, tapi kalau ke anak cucu kan kasihan, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Aduh Mbak Susi, aku pikir selama ini ya saya menjalani hidup ini yang penting saya berbuat baik. Saya tidak merugikan orang lain, kemudian saya mengikuti peraturan yang ada, menjalani peraturan yang ada, saya nggak melawan hukum. Aku pikir itu cukup loh. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu. Ternyata semua hal yang saya lakukan itu
akan saya pertanggungjawabkan sendiri betul, ya. Betul sekali itu, ya. Aduh, ngeri banget loh Mbak Susi. Aku baru sadar, kok ngeri banget ternyata. Ya memang ngeri sih, tapi mau gimana? Sudah kadung hidup gitu loh. Iya. Ya udah, jalani aja hidup ini dengan yang benar gitu. Jalani aja hidup ini dengan yang benar. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Susi yang benar itu gimana? Tanya lagi nih saya, biar saya semakin jelas nih. Iya, kalau menurut saya cara yang benar, ya memang hidup ini harus diisi dengan cara yang benar. Walaupun kadang kita pun kadang jatuh melakukan sesuatu yang nggak pas ya, itu. Tapi untuk saya ya syarat untuk saya pribadi untuk hidup yang lempeng gitu. Nomor 1, jangan musyrik. Itu paling penting untuk saya, itu jangan musyrik. Atau dengan kata lain, jangan menduakan Tuhan atau percaya dengan kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Itu bagi saya pribadi nomor 1 itu. Ya. Nah terus yang selanjutnya mungkin ya, jangan merasa paling benar. Ternyata kita juga sering salah kan, gitu. Terus jangan menindas orang lah. Baik tenaga, apalagi rasa, kadang sering kita membuat orang mungkin menderita rasa nih, nelongso apa tanpa sadar kan bisa gitu. Terus kalau saya lagi yaitu jangan ada niat sekecil apapun untuk merugikan siapapun dan apapun gitu. Itu baru contoh garis besarnya aja ya, karena hidup ini kan banyak banget kecil-kecil rencek-rencek gitu, semua terhitung gitu loh. Tapi itu aku nggak kepikir loh Mbak Susi, nggak kepikir loh. Ya itu tadi, yang penting saya berbuat baik aja gitu. Tapi nggak salah berbuat baik. Iya memang iya, gitu. Cuma maksudnya tidak terlintas nih untuk ya nggak musyrik atau tidak merugikan orang lain, apalagi menindas orang lain. Itu kan menindas itu kan kalau yang saya pahami ya, maksudnya kayak misalkan dari kata-kata aja kan bisa menindas gitu. Tidak hanya saya melakukan secara tindakan, tapi kan dari kata-kata atau mungkin dari sikap gitu. Benar gitu. Jadi ternyata itu ya semua itu diperhitungkan ya. Bener semua banget, itu semua kembali ke kita loh. Yang jatuhnya karma itu tadi gitu. Iya, jadi semuanya bakal saya pertanggungjawabkan sendiri ya. Bener. Gitu. Iya, ya berarti memang benar-benar saya tuh harus hati-hati ya dalam menjalani hidup ini, menyikapi setiap orang, setiap makhluk, mungkin alam juga ya. Ya udah kadung hidup. Iya. Oke. Ya aku mudeng. Nah, satu lagi nih Mbak Susi. Tadi kan Mbak Susi ada bilang kesadaran penuh supaya nggak halu ya. Tadi yang untuk mendengarkan nurani loh. Nah itu bener. Gimana Mas Susi? Itu memang benar. Sebelum kita mendengarkan nurani, ya kita harus memaksimalkan kesadaran. Biar suara nuraninya itu nggak halu lah intinya. Jadi nggak halu gitu. Kadang-kadang itu kan kalau kesadaran belum maksimal, bisa jadi suara nurani itu aneh-aneh. Gitu. Nah, kadang-kadang makanya ada yang terjadi orang mendapat bisikan dan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Itu bisa terjadi seperti itu karena ya itu kesadarannya mungkin malah bisa jadi malah turun gitu kayak gitu. Terus gitu. Mungkin kayak misalkan orang dengar bisikan suruh ngebunuh kayak gitu-gitu ya kali ya. Ya aku sih nggak bisa ngomong itu ya. Mungkin ya. Ya aku intinya kalau saya sebelum mendengarkan nurani, ya memang saya berusaha untuk memaksimalkan kesadaran biar nggak halu, nggak terjadi halu itu gitu. Nah terus mungkin contoh aja ya, ini sebagai contoh aja lah ya. Saya tak mendengarkan nurani nih, saya pengen tahu seberapa sih kesadaranmu saat ini. Saat ini ya. Karena sepersekian detik itu bisa berubah. Mengikuti pola pikir kita, mengikuti pola jiwa kita, semuanya bisa satset berubah gitu. Nah ini saya mau pakai patokan angka 1 sampai 10. Kalau 10 berarti maksimal ya kesadaran kita. Ini saya sendiri loh yang bikin gini biar aku gampang gitu ya. Sebentar ya.
Nah ini kok dari saya mendengarkan nurani kok saya bisa ngerti kok kesadaranmu sekarang itu di angka 5 lah ya. Jadi kan itu nggak maksimal ya, harusnya kan maksimal 10 tuh. Nah ini kalau ini dipelihara di sini, nggak berusaha dinaikkan, apa malah turun. Nah itu yang bisa terjadi halu saat kita mendengarkan nurani. Makanya memang hati-hati banget sebelum kita mendengarkan nurani itu memang harus benar-benar sehat. Ya, gitu. Ya. Kesadaran harus benar-benar maksimal. Sehat lah menurutku gitu. Iya sih. Ya. Oke. Ya. Iya Mbak Susi udah sih ya, aku jadi makin paham lah sekarang, makin mudeng. Jadi memang kalau untuk mendengarkan nurani itu kesadaran harus penuh, harus hati-hati. Terus ya berarti nggak bisa asal-asalan mendengar ya gitu. Nggak asal-asalan mendengar. Takutnya gitu. Nanti itu suaranya siapa gitu ya, saya dengar gitu ya. Ya seperti itu. Bener, terus ya itu tadi ya, jadi menjalani hidup ini ternyata tidak bisa asal-asalan. Nggak sesimpel yang kita biasa lakukan, yang biasa kita pikirkan gitu. Dan semuanya saya sendiri yang akan mempertanggungjawabkan. Ya, sangat betul. Gitu. Baik, ya udah kayaknya gitu dulu deh Mbak Susi. Ini aku delek-delek ini. Dapat ya, direnungkan lah. Memang hidup itu harus sering-sering merenung ya, mengoreksi diri. Iya gitu. Benar. Ya udah, makasih banyak Mbak Susi penjelasannya dan waktunya. Aku jadi tambah mudeng. Oke. Ya, makasih ya. Jangan lupa tolong bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.